Assalamualaikum. Kali ini saya akan membahas mengenai materi mengenal negara-negara ASEAN, yaitu negara Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Oke, baik, kita berikut ini. Oke, kita ingat kembali peta negara-negara anggota ASEAN. Pada layar kalian hanya tertera 10 negara. Padahal sampai tahun 2020 ini ASEAN sudah beranggota 11 negara. Jadi yang masih kurang belum ditambahkan di layar kalian adalah negara Timor Leste yang merupakan dulu adalah bekas provinsi di Indonesia yang melepaskan diri pada tahun 1999. Yang pertama, kita akan melihat di manakah letak Indonesia. Indonesia ada di bagian selatan negara Asia Tenggara. Tidak asing lagi buat kalian, ya benar, Indonesia ditunjukkan oleh yang diberi warna kuning, terbentang dari Sabang sampai Merauke. Pertama, kita akan bahas mengenai bidang ekonomi. Indonesia adalah negara kepulauan di mana wilayahnya terdiri dari beribu-ribu pulau, lebih dari 17.000 pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke dan dari Pulau W sampai Pulau Rote. Dengan 5 pulau besar yaitu Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Pulau Papua. Mata pencaharian penduduk di Indonesia sebagian besar adalah sebagai petani, sehingga Indonesia dikenal sebagai negara agraris. Hasil pertaniannya berupa padi, jagung, kedelai, serta singkong. Dari sektor pertambangan, Indonesia adalah negara yang kaya akan bahan-bahan tambang. Pertambangan yang terbesar adalah minyak bumi, gas alam, dan timah. Indonesia adalah penghasil minyak bumi juga, sehingga Indonesia masuk dalam organisasi OPEC atau negara-negara penghasil minyak kawasan Asia Pasifik. Penghasilan timah dari sektor pertambangan di Indonesia masuk ke nomor 2 setelah Malaysia. Berikutnya, dari sektor kelautan, Indonesia dikenal sebagai negara maritim atau negara yang wilayah lautnya lebih luas daripada daratan, di mana kita tahu bahwa wilayah laut Indonesia 2/3 dari daratannya. Hasil lautnya sangat banyak, dari jenis ikan ada berbagai macam serta udang. Berikutnya, dari hasil hutan, hasil yang terbesar adalah rotan dan damar yang sebagian besar dihasilkan oleh hutan di Kalimantan dan Sumatera. Hutan merupakan penghasil bahan baku atau komoditas ekspor andalan Indonesia, sehingga perlu dilestarikan. Kita tahu setiap tahun di musim kemarau kita lihat berita baik di televisi maupun di media internet, kawasan Sumatera dan Kalimantan sering mengalami kebakaran hutan. Untuk itu, pemerintah selalu berupaya untuk mencegah maupun mengatasi kebakaran tersebut, karena selain sebagai paru-paru dunia, hutan di Kalimantan dan Sumatera juga menghasilkan komoditas ekspor andalan Indonesia. Penghasilan devisa negara dari sektor pariwisata serta TKI. Pariwisata yang banyak dikunjungi oleh turis mancanegara maupun turis domestik adalah wisata alam, baik itu pantai maupun kekayaan wisata bawah laut.
Sedangkan untuk tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri menghasilkan devisa negara karena mereka dibayar dengan mata uang negara tempat ia bekerja. Oke, sehingga kita perlu berterima kasih kepada para TKI sebagai penghasil devisa negara yang terbesar untuk pembangunan di Indonesia. Itu tadi penjelasan mengenai kondisi bidang ekonomi untuk negara Indonesia. Kita adalah bidang politik. Oke, kita tidak asing lagi dengan bendera Indonesia yang terdiri dari dua warna, yaitu merah dan putih. Merah artinya berani dan putih artinya suci. Oke. Indonesia memiliki kepala negara sekaligus merangkap sebagai kepala pemerintahan, yaitu presiden. Presiden saat ini adalah Bapak Joko Widodo. Lagu kebangsaan Indonesia Raya merupakan lagu yang dikukuhkan sebagai lagu kebangsaan pertama kali dikumandangkan pada Sumpah Pemuda yang kedua, yaitu 28 Oktober 1928. Kalian perlu tahu bahwa lagu kebangsaan Indonesia Raya yang diciptakan oleh W.R. Supratman terdiri dari 3 stansa. Namun demikian, masyarakat pada umumnya hanya menyanyikan stansa 1. Untuk itu, melalui Kementerian Kebudayaan, sekarang digalakkan untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya 3 stansa. Indonesia memiliki mata uang rupiah. Suku yang terbesar adalah suku Jawa dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Semboyan negara kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Oke, itu tadi mengenai bidang politik Indonesia. Kita lanjutkan berikutnya bidang sosial dan budaya. Indonesia selain memiliki pulau yang jumlahnya sangat banyak, Indonesia juga memiliki ragam suku bangsa. Dengan beragam suku bangsa itu, maka kita punya beragam budaya, baik itu bidang kesenian, tarian, nyanyian, alat musik, pakaian, maupun rumah adat, serta adat dan kebiasaan masyarakat yang beraneka ragam. Kita patut bersyukur keanekaragaman itu menjadi modal kekayaan, bukan sebagai bahan untuk terpecah belah. Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, namun ada 5 agama yang diakui pemerintah Indonesia serta aliran kepercayaan. Indonesia sangat mengakui, sangat menghargai para pemeluk agamanya yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 2. Jadi kebebasan beragama meskipun terdiri dari banyak agama dan aliran kepercayaan tetap dijamin oleh negara. Dalam bidang seni terapan, kerajinan batik Indonesia sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Jadi batik kita sudah mendunia, dikenal oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Setiap daerah di Indonesia juga memiliki corak batik yang beraneka ragam. Berikutnya, keindahan alam Indonesia sudah dikenal oleh bangsa lain, baik itu keindahan pantai, keindahan laut, maupun pegunungan serta panorama alam yang lain. Kita tahu bahwa para wisatawan mancanegara sangat tahu bahwa Bali menawarkan pesona alam yang sangat memukau. Raja Ampat sudah mulai dikenal, kemudian Wakatobi, serta wisata bawah laut Taman Nasional Bunaken.
Dari sisi peninggalan sejarah, Candi Borobudur sebagai peninggalan Buddha pada zaman dahulu dikenal sebagai keajaiban dunia bangunan bersejarah. Letaknya di Magelang ya, di Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Berikutnya kita tahu bahwa komodo dilindungi di habitat aslinya yaitu di Pulau Komodo. Selain sebagai kawasan konservasi, Pulau Komodo juga digunakan sebagai tempat wisata dengan berbagai ketentuan untuk menjaga keselamatan, baik keselamatan komodo maupun keselamatan pengunjung atau wisatawan. Berikutnya adalah jumlah penduduk Indonesia yang menempati 4 negara penduduk terbesar. Kita tahu Indonesia sangat padat penduduknya, khususnya di Pulau Jawa, apalagi di Provinsi DKI Jakarta ini. Itu tadi sekilas mengenai kondisi sosial budaya negara Indonesia. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Oke, kita akan jalan-jalan ke Malaysia. Perhatikan petanya. Di manakah letak Malaysia? Oke. Iya, bagus. Malaysia ditunjukkan oleh anak panah tersebut. Mengapa ada 2 wilayah? Wilayah Malaysia terdiri dari 2, yaitu Malaysia bagian barat serta Malaysia bagian timur. Malaysia bagian timur menyatu dengan daratan Pulau Kalimantan. Sehingga di Pulau Kalimantan itu ada 3 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, serta Brunei Darussalam. Malaysia Barat terdiri dari 11 negara bagian, sedangkan Malaysia Timur terdiri dari 2 negara bagian, yaitu Sarawak dan Sabah. Oke, kita akan ulas mengenai kondisi Malaysia baik dari segi politik, ekonomi maupun sosial budaya. Oke, kita akan lihat Malaysia dari bidang politik. Perhatikan untuk benderanya. Bendera Malaysia terdiri dari warna merah putih, kemudian bulan dan matahari, serta warna biru tua. Oke, Malaysia merupakan negara berbentuk kerajaan, sehingga kepala negaranya adalah raja yang bergelar Yang di-Pertuan Agung. Gelar untuk kepala negara Malaysia adalah Yang di-Pertuan Agung. Kepala pemerintahannya adalah seorang Perdana Menteri. Lagu kebangsaannya adalah Negaraku. Bahasa resminya bahasa Melayu, sehingga hampir memiliki kesamaan dengan bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia juga berasal dari bahasa Melayu. Wilayahnya ada wilayah Malaysia Barat dan Malaysia Timur. Oh iya, tadi saya katakan Malaysia Barat ada 11 negara. Mohon maaf, mohon diralat. Malaysia Barat ada 9 negara bagian dan Malaysia Timur ada 2 negara bagian, sehingga jumlahnya ada 11 negara bagian. Oke, kita akan lanjutkan. Dalam bidang ekonomi, mata uang yang digunakan oleh Malaysia adalah ringgit. Kegiatan ekonomi masyarakatnya ada bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Saya katakan tadi bahwa hasil tambang terbesar Indonesia adalah timah, tetapi menduduki nomor 2. Sedangkan yang nomor 1 adalah Malaysia. Menara yang terkenal di Malaysia adalah Menara Kembar atau Menara Petronas. Indonesia punya Monas, Malaysia juga punya Petronas. Oke, itu tadi mengenai kegiatan ekonomi masyarakat di Malaysia. Kita akan lihat di bidang sosial dan budaya. Di Malaysia terdapat patung Hindu yang diperuntukkan untuk Dewa Marungga, yaitu patung Marungga.
terdapat menara yang saya katakan tadi sebagai ikon dari Malaysia, yaitu Menara Kembar Petronas. Di Malaysia terdapat Johnston, yaitu kota yang sudah terdaftar dalam UNESCO sebagai World Heritage atau warisan budaya dunia. Di Johnston ini terdapat keanekaragaman budaya di sana. Masyarakat Malaysia kebanyakan adalah keturunan bangsa Melayu, India, dan Cina, dengan makanan khasnya adalah nasi lemak. Oke. Ini adalah menara kembar Menara Petronas, dan yang kedua ini adalah patung Dewa Marungga. Oke, itu tadi mengenai kondisi Malaysia baik dari bidang politik, ekonomi maupun sosial budaya. Kita ke Singapura. Oke, kita lihat bidang politik. Singapura berbentuk republik sama dengan Indonesia. Kepala negaranya adalah presiden, kepala pemerintahannya adalah perdana menteri. Lagu kebangsaannya adalah Majulah Negaraku. Bahasa resminya adalah bahasa Inggris. Mengapa memakai bahasa Inggris? Dulu Singapura adalah bekas jajahan dari Inggris. Ditemukan oleh Raffles, dulu dikatakan sebagai Pulau Sentosa. Nah, oke, kita akan lihat posisi Singapura di kawasan Asia Tenggara. Di manakah letak Singapura? Singapura negara yang kecil tetapi negara yang dahsyat, luar biasa untuk kemajuan baik di bidang ekonomi maupun bidang pendidikan. Di manakah letak Singapura? Iya, Singapura letaknya di ujung semenanjung Melayu, dekat dengan Indonesia. Bersebelahan juga dengan Malaysia bagian barat. Oke, kita akan kupas kondisi Singapura dari bidang politik. Sudah tadi, kemudian kita akan lanjutkan ekonomi serta sosial budaya. Kita akan lihat dalam bidang ekonomi. Kegiatan ekonominya adalah bidang industri. Singapura tidak kaya dengan kekayaan alam, namun mampu mengolah bahan-bahan alam yang diimpor dari negara lain menjadi komoditas yang memiliki nilai jual yang tinggi. Singapura adalah negara yang paling maju di kawasan Asia Tenggara, memiliki pelabuhan yang ramai karena letaknya yang sangat strategis sebagai jalur pelayaran dari Eropa, Afrika menuju ke Asia Timur. Mata uangnya adalah dolar Singapura. Komoditas ekspornya adalah alat elektronik yang dihasilkan di industrinya, sedangkan komoditas impornya adalah bahan baku industri dari negara adalah bidang sosial dan budaya. Lambang negara Singapura adalah merlion. Apa itu merlion? Patung berkepala singa dan berbadan ikan. Patung ini sebagai ikon dari negara Singapura. Dulu Singapura bernama Temasik, dalam bahasa Jawa artinya adalah lautan. Sedangkan dalam bahasa Sanskerta berarti kota singa. Penduduk Singapura berasal dari bangsa Cina, Melayu, India, serta Eropa. Di Singapura dikenal ada kaum Baba. Kaum Baba adalah sebutan untuk keturunan Cina dan Melayu. Orang Singapura memiliki kebiasaan suka jalan kaki untuk menghemat BBM serta mencegah polusi. Mereka dikenal sebagai orang yang disiplin dan pekerja keras. Kita bisa lihat di internet kebiasaan-kebiasaan orang Singapura. Di Singapura terkenal disiplin dengan peraturan ketat dan dilaksanakan juga dengan taat. Membuang sampah di Singapura itu sudah sangat tertib, dibuang di tempat sampah.
Kita tahu Indonesia perlu mencontoh kebiasaan orang Singapura ini. Apalagi kalian sebagai kaum terpelajar harus tahu karena membuang sampah sembarangan menimbulkan bahaya jangka panjang. Makanan yang digemari adalah kepiting cabai. Singapura sebagai negara industri yang sangat maju sehingga dikenal sebagai macan Asia. Berikutnya kita lanjutkan. Ya, ini adalah patung Merlion sebagai ikon dari negara Singapura. Oke, demikian tadi penjelasan mengenai kawasan Indonesia, Malaysia, Singapura dilihat dari segi bidang ekonomi, politik, serta budaya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada kurangnya saya mohon maaf. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya ya. Terima kasih.